Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yassa danena silena sanyamena dhammena ca nidhi sunyihito hoti ataya ca purisasawati. Bhikkhu Sangha yang sangat saya hormati, para atasilani, para rama-ramani, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Malam hari ini tentunya merupakan kebahagiaan kita sama-sama karena kita dapat melakukan perayaan Katina Puja pada masa Katina. Kita semua telah mengetahui bahwa beberapa minggu yang lalu para Bante telah menyelesaikan masa wasanya yang dijalani selama 3 bulan. Mengakhiri masa wasa, lalu ada 1 hari masa pawarana, memasuki masa Katina. Masa Katina sudah berjalan, sudah kurang lebih 2 minggu sampai sekarang. Di beberapa kota, beberapa pulau, para Bante telah menghadiri Katina Puja di banyak tempat. Namun para Bante yang ada di Kalimantan Timur, kami berempat yang sekarang terlihat, yang 2 di Samarinda, Bante Adikusalo Mahatera, Bante Tita Wiryo Tera, saya Bhikkhu Subapanyo, dan Bante Nandawiro, yang kita berdua di Balikpapan. Kita berempat baru kali ini selama masa Katina menghadiri Sanggadana di masa Katina. Kalau tahun-tahun yang sebelumnya para Bante ini biasanya keluar wasa, memasuki masa Katina, sudah berangkat kemana-mana, sudah berada di mana-mana. Bukan saja pindah pulau, kota, tapi juga sudah dari desa sampai kota di berbagai provinsi dan pulau. Namun karena kita semua mengetahui masa pandemi yang sampai sekarang di Kalimantan Timur, menurut informasi melandai pun masih belum. Karena itu malam hari ini Sanggadana sekalipun berjarak hanya antar kota. Nah, karena hal-hal tersebut, maka belum bisa dihadiri kumpul sama-sama. Kami berdua
masih berada di Balikpapan dan mengikuti acara ini pun dari Balikpapan. Tapi malah ini sesuatu yang indah karena belum pernah terjadi. Sanggadana para bantenya di tempat yang berbeda. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Berkumpul bersama, bahkan juga bante-bante dari provinsi yang lain bergabung di Kalimantan Timur, apakah di Balikpapan, apakah di Samarinda, di dua tempat itu. Bahkan sampai Kaltara, para bante rame-rame, tapi kali ini ya tidak bisa. Ini harus bisa sama-sama memahami dan kita bisa memaklumi keadaan. Dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi suasana kebahagiaan kita dalam berbuat kebaikan. Sekalipun Sanggadana dihadiri oleh 4 biku dan juga masih belum berkumpul secara fisik, baru secara virtual, tapi tidak mengurangi kebahagiaan kita. Karena apa? Karena niat dan tekad untuk berbuat baik itu yang dibarengi dengan semangat. Tekad, niat, semangat sehingga tidak menjadi masalah. Karena semua hal kebaikan semua diawali dari niat. Asal niat kita baik dan memang niat saja belum cukup, niat baik dan berusaha untuk berbuat baik semampunya. Apakah yang hadir tadi saya lihat di Pusdiklat Kusalarama hadir, Romo Afan juga hadir di sana ya, para Atasilani dan Paditita Wiryo juga hadir di sana, Bante Adi. Nah ini kan sudah niat dan tekadnya, usahanya, sehingga bisa berkumpul di sana. Dan kami pun ya punya tekad, punya niat. Demikian juga umat-umat yang barangkali melalui virtual ini dari mana-mana pun mengikuti. Ini adalah awal untuk melakukan perbuatan baik, yaitu melakukan persembahan Sanggadana di masa Katina. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, memang persembahan seperti ini hanya dapat dilakukan setahun sekali. Biasanya di wihara hanya sekali saja mengadakan. Ya kalau yang rajin, satu wihara masih belum cukup, maka di mana di wihara lain yang barangkali jaraknya tidak terlalu jauh, itu bisa ya hadir. Ya misalnya yang di Samarinda mengadakan, maka di Tenggarong, di Bontang, di Sangatta, di Balikpapan bisa hadir di Samarinda. Demikian juga mungkin dari kota lain. Karena memang penyelenggaraan Sanggadana Katina hanya sekali di satu tempat. Tapi beda kalau saya mengikuti di Jawa sana, seperti di Tangerang, itu umat bisa mengikuti Sanggadana dalam masa Katina selama 1 bulan kan. Masa Katina kan 1 bulan, itu bisa berkali-kali. Kenapa? Karena wiharanya dekat-dekat. Ya di satu kota dekat-dekat sehingga mereka bisa ya 1 hari bisa mengikuti 2 kali Sanggadana dan 1 bulan dihitung. Ada yang pernah menceritakan seperti itu. Karena itulah ketika Sanggadana pada tahun ini tidak bisa diselenggarakan di tiap-tiap wihara, hanya wihara tertentu yang ada biku berwasa, sebenarnya umat kita ini sangat ya
menyayangkan, atau boleh dikatakan ya sayang gitu ya, kebajikannya tidak bisa sesering yang sebelumnya. Atau ya menyayangkan karena tidak bisa hadir di wihara sama-sama, karena ketika namanya perayaan dihadiri sama-sama itu rasanya senang dan penuh kegembiraan, kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, persembahan Sanggadana ini di masa Katina biasanya persembahannya berupa 4 kebutuhan pokok Catupacaya, yaitu kebutuhan jubah, kebutuhan makanan, kebutuhan obat-obatan, dan kebutuhan tempat tinggal. Nah, tetapi secara khusus sebenarnya dalam Sanggadana masa Katina adalah persembahan jubah, karena memang tradisinya dari zaman Guru Agung Sang Buddha Gotama sejak 2600 tahun yang lampau, itu masa Katina itu adalah hari persembahan jubah, dikenalnya seperti itu. Nah, tetapi juga persembahan yang lain-lainnya. Tentunya ini merupakan cara untuk berbuat baik yang sangat memberikan manfaat yang begitu besar, karena pahala kebajikan yang dilakukan pada Sanggadana, persembahan kepada Sangga di masa Katina, dikatakan kebajikannya itu memiliki nilai yang sangat besar sekali. Bahkan dikatakan sekalipun belum berbuah pada masa kehidupan yang sekarang ini, dalam kehidupan yang akan datang, maksud saya, kehidupan yang akan datang, sekalipun lama waktunya, barangkali sampai 4 asangkya kapa, 100 maha kapa, begitu lama, tetapi kebajikannya itu akan tetap mendatangkan manfaat kebaikan dan kebahagiaan untuk waktu yang lama. Nah, Bapak dan Ibu saudara sekalian, ini sesungguhnya adalah sebagai latihan bagi umat Buddha setahun sekali itu berbuat kebaikan dengan persembahan jubah dan kebutuhan yang lainnya. Tapi sebenarnya berbuat baik itu bisa dilakukan kapan saja. Yang namanya berbuat baik itu kan tidak harus yang setahun sekali Sanggadana ini. Karena tiap hari kita kan punya kesempatan sebenarnya untuk berbuat baik. Di mana? Di mana saja, termasuk di rumah. Di rumah kita bisa berbuat baik kepada siapa? Nah, kalau di rumah masih ada orang tua, ayah dan ibu. Ayah dan ibu itulah sesungguhnya adalah ladang jasa kebajikan di rumah. Nah, jadi kita berbuat baik bisa dilakukan di rumah dan tiap-tiap saat, apalagi pada orang tua kita. Sesuai dengan Sigala Sutta, kewajiban bagaimana seorang anak terhadap orang tuanya, salah satunya merawat, menyokong, dan juga membawa nama baik ketika masih hidup. Nah, ini dilakukan. Jadi kalau di rumah sudah biasa berbuat baik kepada orang tua, nah sesungguhnya tidak sulit berbuat baik di wihara. Sama juga sebenarnya, kalau sudah terbiasa berbuat baik di wihara, tidak sulit berbuat baik di rumah. Karena sesungguhnya dimanapun kita harus berbuat baik. Di wihara berbuat baik, di rumah berbuat baik, di masyarakat berbuat baik, di sekolah berbuat baik. Nah, ini yang akan
menjadi ya berkah, kebahagiaan. Nah, dikatakan kalau memberikan persembahan berupa jubah atau pakaian, maka seseorang akan mendapatkan keindahan. Karena memberikan keindahan, maka akan mendapatkan keindahan. Siapa saja. Maka dengan berdana jubah akan mendapat keindahan. Demikian juga berdana pakaian yang lain. Kalau seseorang berdana makanan, akan memberikan usia panjang. Ya, demikian juga seseorang yang berbuat baik akan mendapatkan usia panjang. Karena memberikan usia panjang akan mendapatkan usia panjang juga. Kalau seseorang memberikan obat-obatan, itu berarti memberikan kesehatan, maka dirinya juga akan mendapatkan kesehatan yang baik. Kalau seorang memberikan tempat tinggal yang nyaman, maka dengan sendirinya seseorang juga akan mendapatkan kenyamanan di dalam hidupnya. Ada lagi, seseorang memberikan kemudahan, misalnya meminjamkan kendaraan dari kota misalnya Samarinda ke Balikpapan, atau mungkin dari Samarinda ke Bontang, meminjamkan apakah Parabante atau mungkin yang lain. Itu kan memberikan kemudahan, maka akan mendapatkan kemudahan juga, akan mendapatkan kelancaran. Kalau orang kasih pulsa, apa kira-kira manfaatnya? Kasih pulsa. Bante, saya mau dana pulsa. Nah, pulsa untuk apa? Untuk mengisi HP. Nah, HP-nya bisa untuk komunikasi. Nah, itu akan dapat kemudahan, kelancaran dalam komunikasi. Tetapi juga kesenangan, kebahagiaan. Senang kan? Seperti malam hari ini yang bisa mengikuti acara virtual, ini kan perlu pulsa. Makanya kalau berdana pulsa, wah saya bisa mengikuti sanggadana di masa Katina. Ya coba kalau saya nggak punya pulsa, saya nggak bisa ikut, nggak bisa berbuat baik. Nah karena itulah dengan berdana pulsa, berarti juga berdana tentang kelancaran, kemudahan, juga kebahagiaan. Karena bisa berbahagia mengikuti sanggadana Katina. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, nah ini adalah hal-hal yang bila dilakukan maka akan kembali pada diri seseorang sendiri, yaitu perbuatan baik. Nah, perbuatan baik dengan berdana ini juga sesungguhnya akan mengurangi sifat atau kebiasaan buruk yang ada di dalam diri kita. Apa? Nah, salah satunya watak buruk atau sifat buruk, dan juga menjadi perintang dalam batin kalau kita ingin batinnya maju, bisa berkembang, yaitu macariya atau iri hati. Ya, kalau orang suka memberi, suka berdana, orang itu bisa berangsur-angsur berkurangnya kekikiran dan juga iri hati. Ya. Tapi kalau orang ini tidak senang berbagi dan memberi, maka orang itu biasanya kikirnya minta ampun. Dalam Anggutara Nikaya disebutkan hal mengenai kekikiran. Bisa kikir mengenai tempat. Misalnya tempat punya tempat. Wah, itu tidak pernah ada orang lain yang bisa, atau yang dibolehin lah, misalnya datang atau pakai misalnya rumah saja, misalnya tidak pernah ada orang lain yang datang di rumah atau mungkin juga kendaraan juga tempat berjalan karena apa? Kikir tempat, kikir keluarga. Nah, orang yang kikir keluarga itu biasanya sulit berbagi.
Dengan orang tua saja itu tidak mau berbagi. Ya. Kalau sama orang tua saja itu sulit berbagi, sulit memberi, sama keluarga, ya sebutlah memberi makanan lah, minuman. Jadi kalau di rumah aja masih kikir seperti itu, apakah itu patut ketika ia mendukung para biku, memberi makan para biku? Ya, tidak tepat. Ya, apabila di rumah masih kikir terhadap orang tua, tidak mau mendukung kehidupan orang tua, ya, karena dengan kekikiran itu, ya, akan membuat seseorang hidupnya sebenarnya menderita sekali, karena tidak bisa menikmati apa yang telah dimiliki, apa yang telah dikumpulkan, harta, kekayaan, itu tidak bisa dinikmati, tidak bisa memakai. Makan pun kalau orang kikir sangat perhitungan sekali. Barangkali mungkin makannya hanya tahu, tempe, terong, toge. Ya. Karena apa? Karena terlalu hitung-hitung, terlalu kikir. Jika untuk keluar, untuk makan, ya untuk kesejahteraan keluarga saja masih ya diperhitungkan sekali. Bagaimana memberi sekalipun pada orang tua. Jadi lakukanlah perbuatan baik, karena sungguhnya ya dengan kita sering berbagi, memberi, mengurangi kekikiran. Kekikiran itu ada di dalam pikiran kita, dalam batin kita. Ya. Kalau pikiran kita masih bercokol kekikiran, maka itu akan sulit sekali berbagi dan memberi. Ya. Tetapi kalau kekikiran sudah dirontokkan, maka memberi bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Karena telah ya timbul satu pengertian yang benar, memberi sesungguhnya adalah menambah. Memberi sesungguhnya adalah membawa kebahagiaan. Memberi bukan berarti berkurang. Memang berkurangnya materi, tetapi bertambahnya kebajikan. Karena itu ya senang-senanglah berbuat kebaikan, rajin-rajinlah berbuat kebaikan. Ya. Jadi kalau seorang ini senang berbuat kebaikan, ya dalam bahasa Bali kayirata, punang-punang, ya, maka lakukanlah kebaikan itu sering-sering kali, karena buah daripada perbuatan baik adalah kebahagiaan. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, dalam kehidupan Guru Agung Buddha Gautama diceritakan ada seorang rumah tangga, suami istri. Suaminya ini sangat perhatian sekali kepada para bante, terutama Sang Buddha dan para siswa. Tapi istrinya kikir sekali. Kikir, tidak suka berbagi, tidak suka memberi. Pada suatu hari, istrinya itu menanak nasi dan cukup untuk berdua, bahkan juga lebih untuk berdua. Nah, tetapi istrinya sudah makan. Istrinya sudah makan. Sudah berkurang banyak. Lalu Sang Buddha dengan para siswa lewat di rumahnya. Nah, agar supaya suaminya tidak bisa melihat keluar, melihat para bante sedang di depan rumah, maka istrinya di depan pintu seperti nutupin pintu. Jadi ada pintu biasanya ditutupin ya. Di depan pintunya ya. Menghalang-halangi pintulah supaya suaminya tidak bisa lihat keluar dan tidak bisa melihat para bante di luar. Tapi istrinya bilang apa? Bante, suami saya ya hari ini tidak bisa berdana karena tidak cukup makanan hari ini. Sebaiknya Bante berjalan saja. Istrinya mengatakan begitu. Nah, tetapi Sang Buddha pada waktu itu mengerti ya batin daripada si wanita ini memang ini orang yang kikir.
dan suaminya sangat pemurah hati. Lalu sang Buddha tetap berdiri di situ, tidak sambil geleng-geleng. Nah, sampai akhirnya suaminya melihat dari dalam, Bante ada di sini, sudah hadir. Lalu tahu bahwa istrinya menghalang-halangi suaminya untuk berbuat baik, maka marah suaminya. Ya biasalah kalau suami marah sama istri seperti apa ya. Mungkin marah-marah karena istrinya ini kikir. Lalu kemudian suaminya bilang, Bante, mohon untuk menerima persembahan dana, tetapi makanan yang sisa ini sudah ya tidak seberapa banyak dan ini tinggal sisa. Apakah Bante bisa terima? Nah, dalam sutta ini dijelaskan ya bahwa Sang Buddha mengatakan tidak apa-apa, Pasaka, sekalipun sisa, sekalipun sedikit tidak apa-apa. Kami para biku terima, kata Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha menerima persembahan itu. Nah, dan istrinya ini sangat kikir sekali, itu akhirnya ya mengikuti suaminya untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi sekalipun makanan sisa itu kalau seorang berniat baik ya seperti upasaka ini, ternyata Sang Buddha mau terima. Tetapi ada satu pernyataan lain yang Sang Buddha sampaikan. Kalau mereka mengetahui tentang manfaat berdana, berbagi dan memberi, dan tidak dikuasai pikirannya oleh kekikiran, maka ketika seseorang telah menyiapkan makanan, tidak akan memakan barang sesendok, 2 sendok, sebelum memberi, sebelum berbagi kepada yang lain. Jadi tidak akan makan sebelum memberi. Artinya ya mengutamakan memberi, dan memberi adalah barang yang terbaik karena bukan sisa. Nah, dalam pernyataan lain begitu. Jadi orang yang kikir itu memberi adalah yang terbaik yang dimiliki pada saat itu. Ya, tidak memakainya terlebih dahulu. Nah, pemberian sekecil apapun ya, apabila itu dilakukan dengan penuh keyakinan, dengan ketulusan, akan mendatangkan manfaat kebajikan yang tidak kecil. Maka juga disebutkan, sekalipun hanya ya memberi kepada ikan-ikan yang ada di kolam yang airnya mengalir atau yang tidak mengalir, bekas sisa dari cucian piring atau mangkok, hanya beberapa butiran-butiran, tetapi kalau pemberian itu dilakukan atas dasar ya perasaan ya senang dan tulus, itu akan mendatangkan manfaat kebaikan. Karena itulah Sang Buddha Gautama Guru Agung kita juga memuji Bante Kassapatera yang kerap melakukan pindapata di tempat-tempat yang mana masyarakatnya sebenarnya minus, ya minus. Misalnya desa-desa yang minus, Bante Kassapatera itu senang pindapata di tempat orang-orang yang ya miskin, yang papa. Nah, kenapa? Sang Buddha juga pernah ditanyakan, ini para Bante pindapatanya kok tempat-tempat yang miskin, masyarakat yang susah, apalagi lagi paceklik, apakah itu tidak menyusahkan? Ya, Guru Agung Buddha mengatakan tidak. Karena aku mengetahui bahwa berbagi memberi tidak akan membuat seseorang menjadi miskin.
Tidak ada ceritanya orang memberi, berbagi, orang itu menjadi miskin, menjadi susah. Justru karena miskin itulah masyarakat-masyarakat yang miskin, yang papa itulah, dia harus berbuat baik, dia harus berbagi, dia harus memiliki kesempatan berbuat baik. Agar supaya apa? Ya, supaya memiliki timbunan jasa kebaikan. Nah, seperti di Kanda Sutta akan disebutkan, banyak sekali pahala kebaikan. Bukan hanya wajah cantik, suara merdu, kemolekan, ya, tetapi manusia cak sampati, dewaloke cak yarati, ya cak nibana sampati, sabamete nalabati. Nah, tadi kan disebutkan begitu. Tidak hanya ya sebagai manusia yang memiliki pengaruh besar, kekuasaan, ya seperti para raja atau presiden, ya, atau makhluk di alam-alam dewa, atau juga mereka yang telah mencapai nibbana, ya, sesungguhnya semua karena timbunan harta kebajikan yang dilakukan. Jadi timbunan harta kebajikan ini sangat ya menyenangkan, ya, membuat orang itu menjadi hidupnya apapun yang diinginkan tercapai. Ya. Namun Bapak dan Ibu Saudara sekalian, dari banyak motif orang berbuat baik, berdana dan berbagi, ya, memberi, ya, ada orang yang berbuat baik, ya, memberi supaya dikenal, keterkenalan. Ada orang yang berbuat baik supaya rezekinya bertambah, makmur, perusahaannya maju, jaya. Ada orang yang berbuat baik supaya namanya harum, dapat pujian, penghormatan. Ada yang berbuat baik seperti tadi, lahir di alam sorga. Tetapi Guru Agung Buddha Gautama memuji seseorang yang memiliki motif berbuat baik dari berbagi dan memberi, yaitu tujuannya untuk memperindah dan meluhurkan batin. Citang langkarang dan citang parikarang. Ini adalah untuk memperindah dan meluhurkan batin. Jadi berdana dengan tujuan untuk memperindah dan meluhurkan batin. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, karena itu maka ya dalam setiap kita berbuat baik, ya memang banyak motif berbuat baik, ya. Ada juga yang motif berbuat baiknya sekedar memberi dan meringankan penderitaan orang lain. Tetapi ya kalau kita bisa memberi dengan tujuan juga untuk meluhurkan batin, memperindah batin, maka kebajikan kita akan memiliki pahala kebajikan yang sangat besar, yang sangat tinggi. Karena meluhurkan batin berarti mengurangi serakah, benci, dan kebodohan. Kalau orang senang memberi, maka berangsur-angsur keserakahannya pasti berkurang. Memang mengumpulkan terus, itu wajarlah. Tetapi kalau mengumpulkan dan juga berbagi, memberi dan sering memberi, maka keserakahannya juga berkurang. Apabila seorang itu memberi dengan penuh cinta kasih sayang, maka juga kebenciannya akan berkurang, bahkan akan stop. Dan kalau orang senang memberi, terus memberi, maka juga kebodohannya akan stop. Karena orang yang senang memberi tentunya memiliki ya cara berpikir
memiliki pengertian dan pengetahuan, paling tidak ya tentang hukum karma. Siapa yang menanam akan memetik akibatnya. Dengan menanam banyak kebaikan, maka akan memetik banyak kebahagiaan. Paling tidak itu hukum karma. Pengetahuan tentang itu, apalagi pengetahuan tentang kebebasan dari penderitaan. Karena itu kebodohan menjadi lenyap ketika orang sedang berbuat kebaikan. Ya. Karena itu akan jauh dari keburukan. Nah, kalau kita bebas dari keburukan, jadi kalau seorang itu jauh dari keburukan, akan hidupnya bahagia, Pak Pakang. Jadi tidak berbuat buruk, akan berbahagia. Pak Pakang akarang suka, akan kebahagiaan yang akan diperoleh. Karena itu ya kita jangan berbuat jahat dan berbuat kebaikan. Dan yang tidak boleh kita lakukan perbuatan jahat itu terhadap 4 hal. Ya, terhadap 4 hal. Yang pertama, kita berbuat buruk atau berbuat jahat kepada ibu. Tidak boleh itu. Berbuat buruk atau berbuat jahat kepada ayah. Berbuat buruk atau berbuat jahat kepada para pertapa samana. Berbuat buruk atau berbuat jahat kepada para Arya. Nah, 4 hal ini harus dihindari. Ya. Kalau kita terbebas dari 4 keburukan, aman. Tidak akan terakhir di alam alam rendah. Ya. Dan akan dipuji hidupnya. Kalau orang berbuat baik pada ayah, pada ibu, ya, kepada para samana, pertapa, dan para Arya. Suka meteya loke, ya, itu berbuat baik kepada ibu. Atau pateya suka, ya, itu berbuat baik kepada ayah. Suka samanya ta loke, berbuat baik kepada para samana pertapa. Atau brahmanyata loke, nah berbuat baik kepada para Arya. Lah ini, dengan berbuat baik kepada 4 ini dan tidak berbuat jahat kepada 4, ya makhluk ya sucilah. Ibu kan makhluk suci bagi anak-anak, demikian juga ayah, ya. Karena seorang anak tidak bisa membalas kebaikan dari ayah dan ibunya. Karena itulah maka dengan tidak berbuat jahat kepada 4 ini dan berbuat baik kepada 4 ya jenis makhluk ini, maka seseorang akan memperoleh kebahagiaan, timbunan jasa yang besar, ya, harta karun, ya. Karena harta duniawi itu bisa berkurang, bisa hilang, bisa rusak, tapi harta kebaikan tidak akan bisa dicuri, tidak akan bisa hilang, seperti tadi dibacakan dalam Nidikanda Sutta, ya. Dan itu merupakan harta yang akan dibawa sampai mati, bahkan kelahiran-kelahiran yang akhirnya kalau sempurnanya kebajikan, ya seperti para bodhisattva yang akhirnya sempurnanya kebajikan paramita bisa mencapai bahkan sama-sama Buddha atau Paceka Buddha atau Sawaka Buddha yang menjadi siswa-siswa para Arya. Untuk itu, mari kita berbuat baik pada masa Katina, karena masa Katina merupakan ya masa penuh berkah apabila kita sama-sama menggunakan untuk perbuatan baik kita semua. Berbuatlah baik dengan rasa senang sebelum memberi,
berbuat baik, merasa senang pada saat memberi dan sesudahnya, sekalipun tidak bisa menyerahkan langsung, sekalipun tidak bisa hadir di wihara, sekalipun tidak memegang barangnya, tetapi kalau kita merasa mengikuti acara virtual ini dengan bahagia, dengan penuh pengharapan baik, semoga apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan mendatangkan manfaat kebaikan untuk waktu yang lama dan semoga tercapainya cita-cita luhurnya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Selamat merayakan Hari Raya Katina Sabisata Bewandu Sukitata.